Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, ini ada debat yang sangat seru pokoknya. Ya, ini jejak digital kan. Langsung saja kita melihat videonya. Ini ada Mr. Q. Pokoknya saling adu mekanik dengan Panda nama Pan. Seorang politisi senior PDIP. Oke, langsung saja kita melihat videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Lihat hubungan mereka dua ini Pada nama Pan. antara Mega dengan Jokowi. Kesalahan yang awal yang menurut saya konyol, Jokowi itu terlampau abdi dalam sama Mega. Ini beliau ini yang Saya bilang. waktu itu sering meminta dia melawan Mega. Oh, beliau yang bilang. Jadi ya betul. Saya bilang jangan yain aja. Beliau yang bilang. Terus ya, Jokowi asal ngomong ke saya bicarain dulu Mas Pada sama Presiden, sama Ibu. Saya sampaikan dulu sama Ibu, saya tanya dulu Ibu. Itu berkali-kali. Contohnya Opung apa yang terlalu mengikuti Bu Mega? Pak Jokowi lebih ke santun malah. Kan yang Ya banyak kemudian dianggap termasuk Luhut masuk kabinet. Mega kan tidak setuju. Mega nggak setuju. Iya. Tapi kemudian Itu Opung menyarankan kepada Pak Jokowi untuk cerita dimasukkan Jokowi, saja. cerita Jokowi ke saya. Opung provokasi supaya Pak Jokowi melawan Bu Mega. Supaya dia punya keberanian Sikap, untuk mengambil keputusan. Gitu. Ketika dia lawan Bu Mega, Opung nggak Apanya? Melawan siapa? sekarang kan dia ngelawan Bu Mega. Betul Bang Sulpan. Pak Jokowi. Pak Jokowi. Enggak juga, dia bukan melawan. Ini bukan melawan. Bukan melawan. Prabowo ini bukan melawan ya Opung. Soal Ya? perilaku apa? Pak Jokowi mendukung Prabowo ini bukan Ini soal melawan. soal perilaku. Ini soal etika. Bukan soal lawan melawan gitu loh. Ini bukan soal lawan melawan. Terus apa bedanya dengan Opung apa dengan Panda siapa Luhut Panjaitan tadi? Kan sama aja. Bukan. Jadi begini. Bu Mega kan nggak setuju dengan Pak Prabowo. Jadi kembali Maunya saya Pak katakan Ganjar. hubungan Jokowi dengan Mega, Jokowi itu dari awal sudah melangkah yang salah, yaitu terlampau menghormatinya keterlaluan gitu loh, abdi dalamnya. Jadi kalau dia duduk seperti yang dibikin video oleh Puan dan segala macam, aku nggak heran gitu loh. Dia nikmati betul itu. Oleh Jokowi tangannya kan digini-ginikan juga. Yang menikmati siapa Opung? Ya Jokowi sendiri. Yang di sekolah partai itu Bu. Iya, jadi kita hati-hati jangan terjebak. Tapi kan gini Opung, kalau soal yang duduk di depan Bu Mega itu kan memang kursinya cuma itu pilihannya. Pasti dipersilahkan, sudah dirancang itu Opung. Enggak juga, enggak ada. Diatur bahwa Pak Presiden itu duduk di situ, kan namanya protokol. Enggak ada kalau lihat suasana di kantor itu mana ada kayak gitu-gitu. Memang kursinya itu apanya begitu. Enggak ada dirancang. Tapi lebih nggak mungkin lagi Pak Jokowi duduk di pinggir-pinggir. Apa ya? Bukan. Yang tersedia cuma kursi itu. Iya, memang itu kan orang itu dua yang intinya ngomong, Mega dengan dia, lainnya dengar-dengar. kan Pertanyaan saya, kalau memang nggak begitu desainnya kan harusnya dibawa ke ruang meeting. Nggak, bukan gitu. Bukan di ruang ketua umum Sebenarnya kan. ganti kursi yang di pinggir itu yang ada sandaran itu dengan itu kan sebentar aja itu. Tapi mungkin udah terkondisikan lah. Kalau menurut saya itu dikondisikan Opung, itu dikondisikan. Apapun namanya itu Pak Jokowi yang nggak punya pilihan kecuali ketawa-ketawa Opung. bukan apapun adanya itulah yang terjadi. Yang mau saya gambarkan dalam hal ini, kalaupun dikatakannya dia direndahkan, dia tidak dihargai, dia tidak sama sekali tidak benar. Artinya tidak benar. Kemudian Di sini saya percaya dengan kata Opung Luhut bin Sarpanjaitan. tugas partai Memang benar-benar nggak jelas. Dia sendiri pernah jadi satpam kok, jadi satgas di PD Perjuangan. Siapa kok? Jokowi. Oh, oke. Ada gambarnya itu Pernah jadi satgas, satgas ya? pakai baret, pakai ini ngawal Mega pidato. Iya. Ada itu. Di mana? Pidato di Solo ya. Di sini. Jadi maksudnya Dindanya kekhasan di PD Perjuangan itu satu hal yang biasa. Jadi siapapun petugas partai yang mempunyai dasar ideologi berdasarkan konsep dan segala macam dalam pelaksanaannya itu petugas partai. Dia Opung pernah nggak pakai baju satgas? Siapa? Opung pernah nggak pakai baju satgas? Apa ya? Opung Panda pernah nggak pakai baju satgas? Kostum satgas pernah nggak? Ya saya Tertarik saya bagian bosnya bagaimana? Nggak, jadi Opung nggak pernah ya? Enggak. Oh iya. Kan pendiri. Iya kan? Sombong kali, aduh ya Allah, astagfirullahaladzim. Barangkali semua kader itu harus pernah pakai baju satgas. Enggak. Pertama soal pemakzulan itu,
Wilayahnya adalah partai politik yang ada di DPR. Semua proses pemakzulan itu harus dilakukan di DPR. Ya sudah jelas salah kaprah bahwa ada 100 orang yang datang kepada Menko Polhukam. Artinya yang datang itu tidak mengerti hukum tata negara. Betul ya. Tapi yang lebih mengherankan lagi adalah Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam dan ahli tata negara kok menerima orang yang salah. Itu saya kacau 2 kali itu. Jadi harusnya jangan diterima. Kalau mau datang gitu pasti WA dulu kan, WA aja balik. Bro, ente salah kamar. Kamar pemakzulan ini bukan Menko Polhukam tapi DPR, tapi justru diterima. Jadi ini yang offside adalah Menko Polhukam. Kenapa diterima? Itu satu. Anda dukung tapi jangan kemari dong. Iya. Artinya begitu bunyinya gitu. Nah, yang kedua, kalau bicara pemakzulan, nggak punya pengalaman jadi menteri ini. Dia datang tamu Menko Polhukam dia terima dong. Ya kalau Anda Menko Polhukam didatangi Bukan pembantu yang memakzulkan kami ini Anda dengar dulu, ya kita terima, kita apa maunya jangan dia Pak. apa-apanya. Cek, Kalau benar-benar bukan gak jangan jelas, diterima. aduh. Setelah Itu kita terima namanya salah menjadi kaprah, Pak. legitimasi, bukan. Abang dah, salah kaprah itu adalah kesalahan yang diterima sebagai benar. Itu Tidak salah juga. kaprah. Ya nggak boleh. Belum berarti- langsung diarahkan saja kepada DPR. Jadi Langsung legitimasi. diarahkan ke DPR. Tapi begini, saya bisa paham kenapa kemudian datang ke Menko Polhukam. Karena sesungguhnya udah WA kepada pimpinan DPR dan ketua-ketua fraksi tidak diterima gitu loh. Jadi ini gagasan sudah bantat dari awal. Tahu bantat ya Bang ya? Bantat Nggak itu jadi. kalau bikin kue nggak mekar itu namanya. Nggak jadi lah ya. Iya. Kerupuk tadi itu dicemplungin ke dalam Gagal total. minyak panas, nggak mekar. Masuk Bantat angin, tuh nggak kurang mekar. kena matahari. Itu dia Kayak kira-kira. ini, bunga bantat ini ya. Jadi sebetulnya Kemenko Polhukam itu menggambarkan suatu realita yang tidak dikatakan bahwa gagasan pemakzulan ini mentah-mentah hangus tidak bersisa di partai politik. Mentah hangus ini gimana Ah, caranya nih? ya itulah cara saya menggambarkan secara komprehensif lah kira-kira begitu. Nah, coba kita lokalisir di pemakzulan dulu ya sebelum kita bicara ke Iya, Menteri jadi ini ya. DPR-nya nggak mau dan karena itu nggak mungkin karena dari DPR kan harus ke MK dulu, dari MK bawa ke MPR, di MPR ada DPR ada DPD. Jadi ini gagasan ini sudah gagal semenjak awal. Tapi ada jangan gitu dong Mr. Q. Gimana, Cip? Kan Menko Polhukamnya akhirnya menolak juga gagasan pemakzulan ini meskipun diterima. Iya, Kan pada ujungnya itu kan ditolak. namanya percobaan yang gagal. Mencoba memantik api. Gitu. Menko Polhukam memantik api. Iya. Kalau menurut saya dengan gagasan itu sebetulnya Menko Polhukam sudah memang keluar saja lah dari kabinet itu. Kembali lagi ke dasar yang tadi kita lewati, hubungan Jokowi dengan Mega. Itu kan tadi yang diliwatkan begitu aja. Ini pemakzulan Ya, ini dengar apa? dulu. Iya. Itu dengar dulu itu produk-produknya itu. Pemakzulan lah apalah. Itu dulu dasar tadi udah katakan talak 3. Ya kan? Nggak setuju Opung talak 3 itu? Apa ya? Opung nggak setuju dengan Ini bukan soal talak setuju 3 enggak, ini posisinya gini bukan soal setuju nggak setuju, itulah realitanya. Ngapain kita bahas? Ngapain kita analisa gitu loh. Ini masalah grammar Dia ini. menjauh dari Mega, jangan kemudian ditafsirkan PDI menyingkirkan Jokowi atau PDI tidak suka dengan Jokowi atau karena Prabowo, dia sendiri yang mengundurkan dirinya. Ya, Kayak gitu. hoax ya. Dia sendiri yang nggak datang ke HUT, dia sendiri yang nggak ini gitu. Jadi sering banyak dimanipulasi gitu loh. Nah, kembali ke tadi, semua orang tahu termasuk Mahfud tahu, siapapun tahu pemakzulan itu nggak sederhana. Prosesnya itu nggak sederhana. Itu semua orang tahu itu. Ada keterlibatan MPR, DPD, sekian persen, sekian orang tahu itu. Tidak sesaat-saat itu langsung pemakzulan gitu loh. Itu cerita. Jadi sah-sah saja. Apa ya? Menko Polhukam menerima. Ya bisa pemakzulan. saja. Kan kalau kata beliau Coba saya secara- izin Opung ya. Misalnya nih, waktu Bu Mega presiden, Menko Polhukamnya adalah SBY. Opung Panda. Oh, Panda. Iya. Opung Panda jadi Menko Polhukamnya. Lalu ada orang datang kepada Opung, mau mengusulkan pemakzulan Bu Mega. Opung terima nggak? Ya terimalah. Oh, diterima. Ya kenapa lu lah? Ya Allah. Oke, saya menghadapi- PDI mundur nggak menterinya? apa ya? Pada waktunya. Kapan? Nggak, Sebelum tidak ada. Pilpres atau setelah Pilpres? Apanya? Menteri PDI mundur setelah Itu Pilpres atau sebelum Pilpres? mundur tak mundur itu bukan soal penting. Sekarang ada tontonan yang menarik. Bagaimana perilaku dari Jokowi. Itu menarik dalam percaturan Strategi politik. banteng. Dia apalagi sebagai presiden. Sudah terbaca lah kita dari Kan dia bisa. kemarin strategi. Kan PDI punya reaksi. Dengan- apa ya? PDI kan punya reaksi terhadap Ya, apa tidak- yang ditampilkan oleh Presiden. Tidak sebuah mesti dibeberin dong. Nanti kau berarti tafsirkan berarti lain nggak lagi. mundur ya Opung ya? Hah? Berarti nggak mundur ya PDI menteri? Apa ya? Pada waktunya. Nggak mundur ya? Nggak pada waktunya nanti. Ya, Pung, tapi apa Oktober 2024 itu jabatan kabinet selesai namanya Pung. Saya melihat dari segi lain.
bahwa saya sendiri bersyukur dengan pernyataannya itu memudahkan dia lagi membantu Prabowo dan Gibran. Ini Dan artinya memang nggak dia jelas ini. betul-betullah Mereka lah. melakukan satu sikap kampanye terhadap itu. Jangan setengah hati. Berkali-kali saya katakan setengah hati. Satu. Kemudian jangan dia ulangi kesalahan mengkhianati Ganjar. Jangan pula dikhianati Prabowo. Gitu loh. Itu harapanku kepada Jokowi. Jadi bagus dia katakan presiden boleh kampanye, dia katakan presiden ini lakukanlah itu. Tapi emang Ya. termnya masih mengkhianati berarti Om. Apanya? Konsep yang Loh, digunakan. apa namanya itu ditinggal? Kan beda kepentingan biasa aja, Nggak kan usah, ada nggak usah juga. naif lah. Apa itu? Dia sendiri yang merancang Ganjar, dia yang ngomong sama aku, kita berdua mempersiapkan sangat mendalam mengenai Ganjar, nama Ganjar juga dari dia, terus dia tinggal. Itu apa namanya? Itu loh, itu aja dulu. Atau sama-sama meninggalkan. Enggak juga. Bang, Dia yang namanya dia- tokoh politik itu kan mempersiapkan banyak orang, Bang. Bu, enggak juga, ini khusus berdua Ya, lah. betul, ini. betul, Tahu, betul. tahu, Jadi gini, Bang, pemimpin Nah. itu dia sama si A mempersiapkan si X, sama si B mempersiapkan si Y, Nggak ada terjadi. sama C mempersiapkan si Z. Nggak ada terjadi Ya begitulah, itu. Bang. Nggak ada terjadi itu. Ya begitulah, Bang. Ya kok begitu Lah, gimana? memang begitu, Bang. Kan ini kan Itu- calon kan belum itu- ada yang pasti. itu kan disiapkan plan A, plan B, plan C. Itu kan karanganmu. Enggak, gitu Bang. loh. Loh, Bang. Saya Dengar termasuk dulu. yang mengusulkan. Aku nggak tahu kau mau bela Pak, siapa. tuh gini, Pak. Izin, Bang. Ini supaya jelas, Bang. Saya tuh bilang, Pak, gitu ya, Pak. Yang namanya Ganjar itu belum pasti bisa dicalonkan Bu Mega, bisa enggak. Yang pasti maju calon presiden itu namanya Prabowo. Kenapa? Satu, dia surveinya tinggi. Yang kedua, dia sendiri yang tanda tangan. Untuk maju calon presiden kan Itu- syaratnya itu- dua. itu siapa ngomong? Elektabilitas. Saya yang ngomong, Bang. Bukan ngomong Saya itu. ngomong, Bang. Oh, ini tadi Saya yang ngomong. Dari Mega tadi. Saya ngomong. Saya ngomong sama yang Abang ceritakan tadi itu. Abang sama yang tadi diceritakan ngomongnya itu. Saya kan datang, saya kan cuma mengatakan bahwa presiden itu atau pemimpin itu pasti dia punya plan A, plan B, Ya, plan betul, C. betul, betul, Nah, betul, gimana betul. ini Lebih putuskan? logis, betul, betul. Tergantung perkembangan kan begitu kan, Bang? Begitu, izin. Pokoknya kalau bongkar dari libas habis lah ya. Memang betul kalau saya teringat dengan apa itu kata Opung Luhut Binsar Panjaitan ya. Memang nggak jelas lah. Pokoknya nilai kalian sendiri, tulis di kolom komentar apa pendapat kalian. Tentunya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau terpecah belah, jangan mau diadu domba, tetap kawal kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.